Presiden Prabowo Subianto menetapkan jadwal pencairan tunjangan hari raya atau THR bagi para aparatur sipil negara dan pensiunan PNS pada hari ini. Kebijakan ini mencakup berbagai kelompok pemerintah, termasuk diantaranya PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, hakim, serta para pensiunan PNS. Kabar baik yang ditunggu-tunggu oleh warga pensiunan. Hilal pencairan tunjangan hari raya dan rapel kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara, aparat TNI Polri, hingga pensiunan sudah di depan mata. Siap-siap menjelang Lebaran, rencanakan pengeluaran Anda dengan bijaksana. THR akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Presiden Prabowo Subianto menetapkan jadwal pencairan tunjangan hari raya atau THR bagi para aparatur sipil negara dan pensiunan PNS pada hari ini. Kebijakan ini mencakup berbagai kelompok pemerintah, termasuk diantaranya PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, hakim, serta para pensiunan PNS. Adapun total anggaran pemerintah mencapai 50 triliun rupiah. THR pensiunan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para pensiunan selama mengabdi. Besaran THR dihitung berdasarkan komponen pembayaran pensiun bulan Februari 2025, meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Peserta yang pensiun pada Februari pembayaran pensiun pada 28 Maret. Sementara untuk ASN daerah, komponen THR disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Presiden Prabowo Subianto sudah resmi ya menandatangani peraturan pemerintah nomor 11. Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani pencairan THR dan rapel besar. Ya, terdapat 9,4 juta aparatur negara yang akan menerima THR dan mulai dicairkan. Kita simak pernyataan Presiden Prabowo Subianto berikut ini. Selanjutnya, pengaturan kewajiban penempatan DHE SDA terhadap komoditas sektor pertambangan minyak dan gas bumi tetap mengacu kepada PP nomor 36 tahun 2023. Ketentuan masa berlaku ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2025. Dan selanjutnya, pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, dalam kuartal pertama tahun ini, kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pertama, hasil kebijakan kenaikan OMP. 2, optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. 3, pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret. Serta kelompok yang seringki paling cemas menanti kepastian, yaitu pensiunan dan penerima pensiun. Jadi Bapak Ibu pensiunan mohon tenang, karena dalam kebijakan THR, pensiunan dan penerima pensiun biasanya masuk secara eksplisit sebagai penerima. Selama status pensiun Bapak Ibu aktif dan tercatat sebagai penerima pensiun bulanan secara rutin, maka pada prinsipnya Bapak Ibu juga termasuk dalam daftar penerima THR. Setelah kabar kebijakan, poin kedua yang sering menjadi perhatian adalah alokasi anggaran. Banyak orang menilai besaran THR dari angka total anggaran nasional yang disiapkan. Untuk tahun 2026 beredar informasi bahwa anggaran yang disiapkan berada di kisaran 55 triliun. Angka ini besar dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga daya beli, membantu kebutuhan menjelang hari raya, serta menggerakkan konsumsi masyarakat ketika Ramadan dan Idul Fitri tiba. Namun Bapak Ibu perlu pahami dengan tenang dan realistis, besar anggaran nasional tidak otomatis. Berarti nominal per orang pasti naik drastis, karena besaran THR per penerima tetap mengikuti formula dan komponen penghasilan yang diatur dalam regulasi resmi.
Kenaikan alokasi bisa terjadi karena jumlah penerima bertambah, struktur gaji dan pensiun mengalami penyesuaian, ataupun karena pemerintah memasukkan komponen tertentu sesuai kebijakan tahun berjalan. Jadi jangan terburu-buru menyimpulkan nominal akan melonjak hanya karena angka anggarannya besar, tapi tetap secara umum peningkatan alokasi dapat menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak mengurangi komitmennya terhadap pembayaran hak aparatur dan pensiunan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu. Kapan 2026 akan cair, Bapak Ibu? Kita perlu membedakan dua hal. Kapan proses administrasi dimulai dan kapan uang benar-benar masuk rekening. Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, proses administrasi bisa dimulai lebih awal. Sementara dana masuk rekening biasanya mengikuti tanggal yang ditetapkan dalam petunjuk teknis. Ada informasi yang menyebut proses penyaluran atau administrasi bisa mulai bergerak sejak akhir Februari 2026. Namun akhir Februari seringki adalah fase awal, yaitu penyiapan dokumen, penyaluran anggaran ke kementerian, lembaga atau pemerintah daerah hingga kesiapan sistem pembayaran. Pertanyaan Bapak, Ibu biasanya bukan soal administrasi, melainkan kapan saya terima di rekening. Nah, untuk menjawab itu kita melihat pola yang relatif konsisten. THR biasanya dibayarkan sekitar 10 sampai 14 hari sebelum Idul Fitri. Untuk tahun 2026, Idul Fitri 4 Hijriah diperkirakan jatuh pada tanggal 21 atau 22 Maret 2026. Jika kita mengikuti pola 10 sampai 14 hari sebelum hari raya, maka rentang yang masuk akal untuk pencairan THR berada sekitar tanggal 11 sampai 15 Maret 2026. Jadi jika Bapak Ibu bertanya apakah THR cair sebelum Ramadan atau saat Ramadan, maka jawabannya sangat mungkin cair di awal Ramadan sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan puasa dan persiapan Lebaran. Tetapi saya harus tekankan dengan jelas ini masih proyeksi berdasarkan pola yang biasanya terjadi. Kepastian tanggal tetap menunggu regulasi resmi pemerintah yang biasanya terbit mendekati waktu pencairan. Bapak, Ibu yang saya hormati, setelah kita punya gambaran waktu, sekarang kita pastikan siapa saja yang berhak menerima. Secara umum, penerima THR mencakup PNS pusat dan daerah, PPPK, TNI, Polri, pejabat negara, dan pensiunan atau penerima pensiun. Jadi selama Bapak, Ibu termasuk dalam salah satu kategori itu, Bapak, Ibu berhak menerima sesuai ketentuan untuk pensiunan. Selama data administrasi pensiun masih aktif dan Bapak, Ibu menerima pembayaran pensiun rutin, maka Bapak Ibu biasanya otomatis masuk daftar penerima THR tanpa perlu pendaftaran ulang. Ini penting karena masih ada yang khawatir harus mendaftar lagi atau mengajukan ulang. Pada umumnya tidak, karena sistemnya mengikuti data penerima pensiun yang sudah berjalan. Namun bagian berikutnya sering memunculkan pertanyaan dan perbandingan, yaitu apakah nominal THR pensiunan sama dengan ASN aktif? Disinilah kita harus jujur dan realistis agar tidak terjadi salah paham. Struktur penghasilan ASN aktif berbeda dengan struktur penghasilan pensiunan. Untuk ASN aktif, THR biasanya terdiri dari gaji pokok ditambah beberapa tunjangan melekat seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum. Dan pada banyak kasus termasuk tunjangan kinerja sesuai kebijakan tahun berjalan. Besaran tunjangan kinerja juga bervariasi antar instansi. Sementara untuk pensiunan komponen THR, umumnya tidak selengkap itu. Pensiunan pada umumnya menerima THR berdasarkan 1 kali penghasilan pensiun bulanan yang diterima, yang terutama terdiri dari pensiun pokok dan tunjangan yang memang melekat pada pensiun sesuai aturan. Tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan aktif biasanya tidak termasuk karena itu diberikan kepada pegawai yang masih aktif menjalankan tugas kedinasan. Jadi wajar jika nominal THR pensiunan berbeda dengan ASN aktif. Ini bukan berarti pensiunan diabaikan, tetapi memang aturan dan struktur penghasilan berbeda. Sekarang mari kita bahas mekanisme pencairan karena ini sering menimbulkan kebingungan. Untuk ASN aktif, pencairan dilakukan melalui satuan kerja masing-masing. Dana disalurkan dari Kementerian Keuangan ke Kementerian Lembaga atau pemerintah daerah. Lalu bendahara instansi memproses pembayaran ke rekening pegawai. Sementara untuk pensiunan jalurnya biasanya melalui lembaga pengelola pensiun yang selama
Ini membayarkan pensiun bulanan. Artinya jalur pencairan THR pensiunan mengikuti jalur pembayaran pensiun rutin. Inilah alasan mengapa banyak pensiunan menerima THR tanpa harus melakukan prosedur tambahan. Pertanyaan lain yang sering muncul, apakah THR masuk bersamaan dengan pensiun bulanan atau terpisah? Dalam praktik beberapa tahun terakhir, THR sering ditransfer terpisah dari pensiun bulanan. Sehingga Bapak Ibu bisa melihat ada transaksi masuk khusus THR, namun waktunya bisa berdekatan dengan jadwal pembayaran pensiun rutin tergantung kebijakan teknis tahun berjalan. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke bagian yang juga penting, yaitu potensi kendala dan apa yang harus dilakukan jika terjadi hal yang tidak sesuai harapan. Kendala pertama yang sering terjadi adalah keterlambatan masuk ke rekening. Perlu dipahami ketika pemerintah mengumumkan THR mulai cair pada tanggal tertentu, itu tidak berarti semua penerima menerima di detik yang sama. Pencairan dilakukan bertahap. Ada proses perbankan, ada proses verifikasi, ada perbedaan waktu antar wilayah, dan ada antrian transaksi. Karena itu jika Bapak, Ibu mendengar teman atau saudara sudah menerima sementara rekening Bapak Ibu belum bertambah, jangan langsung panik. Beri waktu 1-2 hari kerja. Biasanya selisihnya hanya hitungan jam atau 1-2 hari. Namun jika sudah melewati beberapa hari dari jadwal resmi dan masih belum masuk, barulah Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan melalui bank penyalur atau pihak pengelola pensiun. Kendala kedua adalah perbedaan nominal dari perkiraan. Banyak yang menghitung sendiri berdasarkan asumsi tertentu, lalu kecewa ketika dana masuk ternyata berbeda. Hal ini bisa terjadi karena komponen yang dihitung tidak sesuai ketentuan, atau ada potongan yang memang berlaku, atau ada tunjangan yang ternyata tidak termasuk. Maka kunci utamanya adalah menunggu regulasi resmi yang mengatur komponen THR lalu mencocokkan dengan komponen penghasilan. Bapak, Ibu jangan menyamakan komponen ASN aktif dengan pensiunan karena struktur haknya berbeda. Kendala ketiga adalah masalah administrasi. Ini sangat penting. Pastikan rekening Bapak, Ibu masih aktif. Jangan sampai rekening pasif terblokir atau bermasalah karena lama tidak digunakan. Jika Bapak Ibu pernah mengganti rekening atau ada perubahan data, pastikan perubahan itu sudah tercatat pada lembaga pengelola pensiun. Perubahan data kependudukan atau administrasi juga sebaiknya dibereskan jauh sebelum masa pencairan. Karena menjelang Ramadan biasanya layanan ramai dan proses menjadi lebih lama. Bapak, Ibu yang saya hormati, berikutnya mari kita bahas satu hal yang selalu ramai, yaitu THR untuk karyawan swasta. Ini penting untuk dipahami agar tidak tercampur. THR untuk pekerja swasta diatur melalui regulasi ketenagakerjaan dan biasanya dikuatkan dengan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan setiap tahun. Berbeda dengan ASN yang bersumber dari APBN, THR swasta merupakan kewajiban perusahaan. Secara ketentuan umum, THR swasta wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya. Jika Idul Fitri diperkirakan 21 atau 22 Maret 2026, maka batas akhir pembayaran